Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, dan pagi. Perkenalkan, nama saya Sano Ari Lesmana, peserta Latsar CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021, angkatan 27, kelompok 2. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan beberapa agenda. Salah satunya adalah agenda 1 mengenai direktori dari Latsar yang saya dapatkan. Adapun materi-materi yang saya dapatkan, ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari agenda pertama Latsar tahun 2021 angkatan 27 kelompok 2, yaitu yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua adalah analisis isu kontemporer, dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sendiri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan itu adalah cara pandang, cara melihat, cara menelaah. Kebangsaan adalah suatu wilayah yang dimana di situ terdapat masyarakatnya yang memiliki pemerintah, negara, dan masyarakat. Berdasarkan Profesor Muladi, Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan kebangsaan tidak lupa juga dari beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia, komponen sejarah bangsa Indonesia. Adapun di antaranya adalah pergerakan nasional, yang kedua adalah Sumpah Pemuda, yang ketiga proklamasi, dan yang keempat adalah pasca kemerdekaan. Pergerakan nasional merupakan awal dari bangsa Indonesia untuk maju, untuk terhindar dari segala bentuk penjajahan di muka bumi, yaitu bumi tercinta Indonesia. Pergerakan nasional merupakan awal dari bangsa Indonesia melek akan arti dari sebuah hidup, bahwa di mana kita harus hidup di tanah kita sendiri tanpa harus adanya penjajah di muka bumi ini. Selanjutnya adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan awal juga dari pergerakan bangsa Indonesia generasi muda tentang arti melek terhadap suatu wawasan, terhadap suatu kebangsaan, bahwa kita dijajah bangsa lain itu tidak mengenakan dan tidak membuat kita bahagia. Dengan adanya Sumpah Pemuda, bahwa kita akan menyatukan seluruh bangsa Indonesia dan mengusir semua penjajah dari bumi tercinta Indonesia. Yang ketiga adalah proklamasi. Proklamasi menandakan bahwa kita ini memiliki niat untuk bebas dari penjajahan, niat untuk merdeka, di mana kita sudah diakui dan memiliki kekuatan diri, kekuatan bangsa yang kuat di mata dunia. Dengan adanya proklamasi bahwa kita telah terlahir kemerdekaan, yang mana sering diselenggarakan, sering dirayakan pada tanggal 17 Agustus. Selanjutnya yang terakhir adalah pasca kemerdekaan, yaitu gimana pergolakan yang terjadi pada saat setelah merdeka di bumi tercinta ini, Indonesia. Dengan adanya wawasan kebangsaan, kita bisa menelaah bagaimana perkembangan bangsa Indonesia dari zaman pergerakan nasional sampai pasca kemerdekaan. Adapun 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, diantaranya adalah Pancasila. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila di mana sebagai ideologi negara, di mana semua peraturan pedoman kita, nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa bernegara, dalam kita menerapkan kehidupan sehari-hari harus mengacu berdasarkan pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan
konstitusional, dasar konstitusional kita sebagai bangsa dan warga negara Indonesia untuk mencapai hak dan kewajiban kita dalam menerapkan kehidupan kita di muka bumi tercinta ini, Indonesia. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika merupakan bahwa sebuah keragaman merupakan bukan sebuah perbedaan, melainkan sebuah persatuan yang mana sudah tercantum di dalam sila Pancasila. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, menyatukan keberagaman akan menjadi suatu kekuatan yang penuh dan mencapai di mana kebebasan itu terdapat, dan mencapai di mana bahwa wawasan yang kita tempatkan di bumi tercinta ini adalah sebagai wawasan kebangsaan yang kuat. Selanjutnya adalah NKRI. NKRI merupakan sebagai bentuk negara di mana kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan negara, nilai-nilai martabat dan derajat bangsa Indonesia di mata dunia. Jangan sampai bangsa Indonesia dilecehkan atau direndahkan martabatnya. Maka dari itu kita sebagai bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi dan menghormati dan selalu kompak terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai macam ancaman. Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Selanjutnya, Hari Bela Negara itu ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006 tentang Hari Bela Negara tanggal 18 Desember 2006 dengan mempertimbangkan bahwa tanggal 19 Desember merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut terbentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara, serta bahwa dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Adapun nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara meliputi 1. Cinta tanah air, contohnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, contohnya disiplin dalam melakukan hal pekerjaan yang telah dibebankan. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, contohnya rajin beribadah. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan bernegara, contohnya membantu sesama manusia. Yang kelima, kemampuan awal bela negara, contohnya adalah menjaga kebersihan badan dan kesehatan dan gemar berolahraga. Adapun implementasi nilai-nilai dasar bela negara terhadap nilai-nilai dasar ASN adalah memegang teguh ideologi Pancasila serta dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Adapun nilai-nilai tersebut akan diproyeksikan sebagai pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Itulah merupakan fungsi ASN yang akan menjadi sesuatu penobrak bangsa dan negara Indonesia. Agenda 1 materi selanjutnya, pelatihan dasar CPNS Kementerian Hukum dan HAM.
Angkatan 27 Kelompok 2, meliputi tentang isu kontemporer, di mana isu kontemporer ini merupakan sebuah perubahan terhadap kemajuan-kemajuan di era globalisasi ini, yang dimana sebagai ASN harus punya modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan yang strategis. Yang pertama adalah modal intelektual, di mana manusia pada dasarnya memiliki sikap proaktif dan inovatif untuk mengembangkan perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah. Yang kedua adalah modal emosional, di mana kemampuan manusia untuk mengenal dan mengelola emosi diri sendiri serta memahami emosi orang lain agar dia dapat memahami tindakannya sesuai dan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga adalah modal sosial, di mana masyarakat dan warga itu harus bekerja sama untuk memfasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang dihadapi mereka. Yang keempat adalah modal ketabahan, di mana untuk sukses dalam kehidupan itu harus memiliki sikap yang kuat dan tabah dalam meningkatkan kehidupan berorganisasi birokrasi. Yang kelima adalah modal etika atau moral, di mana prinsip-prinsip universal manusia harus diterapkan ke dalam tata nilai, tujuan, dan tindakan kita, atau dengan kata lain kemampuan membedakan benar dan salah. Adapun 4 komponen moral atau etika, yang pertama adalah integritas, 2 bertanggung jawab, 3 penyayang, 4 pemaaf. Yang terakhir adalah modal kesehatan atau kekuatan fisik dan jasmani. Tolak ukur dari kesehatan adalah bebas dari penyakit, tolak ukur kekuatan fisik adalah tenaga, daya tahan, kekuatan, kecepatan, ketepatan, kelincahan, koordinasi, dan keseimbangan. Maka dari itu, untuk menghadapi isu kontemporer yang semakin merebak di dunia ini, khususnya di Indonesia dan lokal, di antaranya kita sebagai aparat sipil negara harus mewanti-wanti dan memberikan pendidikan edukasi terhadap masyarakat. Di antaranya isu-isu yang terjalin di muka bumi ini, salah satunya di Indonesia, yang memang sering sekali terjadi, yaitu kita sebagai ASN harus wajib menjaga keutuhan negara dan menjaga kedaulatan negara Indonesia dari hal-hal yang berkaitan dengan kerusakan, perpecahan negara kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya adalah korupsi, kemudian adalah teroris, kemudian narkoba, kemudian radikalisme yang memang merebak di Indonesia dan lain sebagainya. Yang memang kita sebagai bangsa Indonesia harus menjaga keutuhan negara Indonesia, karena memang kita sebagai rakyat juga pun sebagai komponen pendukung dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun isu-isu kontemporer yang memang harus kita telaah dan kita amati dalam menghadapi kecanggihan era globalisasi ini dan perubahan era globalisasi ini adalah, yang pertama adalah harus isu kritikalnya seperti apa, kemudian kita identifikasi, kemudian kita ditapis, kemudian kita dianalisis, dan yang terakhir adalah kita selesaikan. Itu merupakan tata cara agar kita bisa mengamati seberapa jauh isu kontemporer ini dapat mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk melihat seberapa besarnya dampak dari isu kontemporer yang terjadi di Indonesia, kita bisa menggunakan analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini diperkirakan untuk mengetahui seberapa cepatnya perubahan akibat permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini. Maka dari itu perlu adanya penyelesaian yang memang diperlukan untuk masa ini atau masa sekarang ini, yaitu analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Di mana keempat analisis SWOT ini, keempat bagian analisis SWOT ini sangat diperlukan sekali untuk menganalisis seberapa isu besarnya yang terjadi di Indonesia.
Selanjutnya pada agenda 1, materi yang saya dapatkan di Latsar CPNS Kemenkumham 2021 angkatan 27 kelompok 2 ini adalah materi kesiapsiagaan bela negara, di mana kita sebagai PNS itu harus wajib, bukan harus lagi tapi wajib, bagaimana caranya bisa mempertahankan dan meneruskan serta mengembangkan kedaulatan bangsa Indonesia ini menjadi sebuah negara yang memang negara kesatuan Republik Indonesia yang bebas dari penjajahan. Apa yang dimaksud dengan siap siaga? Oke, saya jelaskan. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi suatu kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai dengan kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pasti kita sebagai aparat sipil negara harus mengetahui, harus ingat tentang rumusan 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah rasa cinta tanah air, yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima mempunyai kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara seperti apa? Oke, saya akan jelaskan kemampuannya seperti apa. Dari bidang kesehatan jasmani, kita harus memiliki pola hidup yang sehat, harus kuat dan bugar, sehingga akan mewujudkan, akan menimbulkan yang dimana badan kita, fisik kita menjadi siap secara jasmani, di mana hal ini akan membentuk sebuah kemampuan awal kita sebagai warga negara Indonesia untuk membela negara Indonesia, yang mana dibarengi dengan kode etik atau moral, dan kode etik tersebut harus didukung dengan kearifan lokalnya, sehingga terwujudlah yang dimana kesiapsiagaan mental, dan semakin terwujud maka akan terbentuk sebuah karakter kesehatan mental yang kuat, yang mana hidup kita akan berpikir positif, manajemen stres kita bisa teratur, dan bisa mengendalikan diri serta mengartikan makna hidup kita dengan baik. Pemaparan saya mengenai jurnal e-learning saya tentang materi agenda 1 mengenai wawasan kebangsaan, bela negara, isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Sekian dan terima kasih. Salam pembaharuan, salam pengayuman, dan semangat pagi dan pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.